membuat Pak Hobi? Mungkin awalnya saya kemarin ada sedikit masalah di masalah pribadi saya cerita-cerita ke teman, saya curhat-curhat ke teman, teman menyarankan saya untuk datang ke Parido sebagai panitia yang memang di situ Parido bisa memberikan solusi terhadap saya. Jadi maka dari itu saya cari-cari website Parido, cari-cari nomor Parido, dan kebetulan saya menemukan website dan menemukan telepon teman-teman saya masih teman kampus berkolaborasi. Alangkah baiknya kata teman saya itu, ketika kami memiliki masalah jangan dipendam, dan semakin dipendam semakin karena banyak orang gila itu yang kenapa katanya orang gila lain berapi atau misalkan yang kebanyakan gila itu karena ketika mereka memiliki masalah itu setiap harinya dia memiliki masalah. Beda dengan perempuan kan sering curhat, sering bahas, sering gibah sendiri, atau sering melontarkan kegelisahannya, atau sering melontarkan kebelengguan dalam hatinya itu melewati media sosial seperti misalkan di status di Facebook, bikin status di WhatsApp, bikin status di Instagram dan sebagainya. Kalau wanita itu kayak gitu katanya. Kalau laki-laki memang, kalau saya pribadi juga ngerasa kalau misalkan curhat ke media sosial malu Pak, curhat ke WhatsApp misalkan ke status malu juga, karena saya ngerasa wah ngapain harus curhat ke WhatsApp, kenapa enggak saya curhat ke konselor aja gitu. Ditambah saya juga kebetulan dikasih solusi tentang ke Mas Ridho katanya gitu Pak. Jadi sebelumnya saya juga masih belajar ya Pak, soalnya belum semua dari konselor itu saya belum paham semua. Jadi sekarang itu saya masih tahap proses pembelajaran. Nah terus kalau boleh tahu masalah bapaknya apa ya? Ya mungkin kalau masalah saya lebih kepada banyak sih Pak. Salah satunya masalah wanita, dan kemudian salah satunya masalah ekonomi, dan yang ketiga masalah tugas Pak. Tugas yang memang sering membuat saya merasa merasa takut aja gitu Pak. Tugas di kampus Pak, ketika saya menemukan dosen yang memang secara secara pandangan saya itu dosen tersebut merasa memang kurang membuka diri gitu. Kadang-kadang saya contoh misalkan saya belum ngerjain tugas di kampus, sedangkan dosen tersebut orangnya nggak terlalu membuka diri lah kepada kita sebagai mahasiswa gitu. Kadang-kadang ketika kita ngerjain tugas, si dosen itu kelihatannya kayak gitu. Itu perasaan saya kayak apa ya intinya kayak nggak suka kepada kita karena tugas kita nggak selesai. Padahal kita juga Pak dibebani banyak masalah, maksudnya dibebani dengan masalah-masalah kehidupan lain. Contoh misalkan kita belum mikirin tugas kampus, belum mikirin tugas kita juga, hidup kita seperti misalkan mencari nafkah buat siapa, buat uang jajan kita. Kebetulan saya Pak kuliah itu menggunakan dana sendiri Pak. Alhamdulillah saya kuliah sambil kerja gitu Pak. Sambil kerja, saya kerjanya itu kadang malam, kadang sore, kadang pagi, kadang siang juga. Jadi nggak ada waktu gitu Pak. Itu misalkan saya ada niat nih mau ngerjain tugas misalkan jam 10, tiba-tiba ada panggilan untuk mengerjakan sesuatu gitu. Karena pekerjaan saya memang benar-benar tidak mengenal waktu Pak. Ketika misalkan malam pukul 12, ketika ada kendala teknis terambal di lapangan, mau nggak mau kita harus bangun Pak. Harus bangun, walaupun kita nggak bangun, ada salah satu tim atau teman kita yang Pak. Jadi waktu saya benar-benar terbagi-bagi Pak. Kita belum mikirin kebutuhan kita, pekerjaan kita, belum mikirin tugas kita, dan kewajiban-kewajiban yang memang harus diselesaikan oleh saya. Karena kalau saya tidak kerja, ya uang dari mana itu Pak. Makanya saya benar-benar berusaha untuk hidup mandiri, berusaha untuk bisa ya begitu. Jadi saya itu kuliah sambil kerja Pak. Jadi kalau saya nggak kerja, nggak ada orang yang membiayai saya. Walaupun dulu memang saya orangnya benar-benar dimanja sih dari segi apa ya, dari segala segi fasilitas, dari HP, motor,
orang yang mungkin jadi depan. Saya ini sama orang apa untuk sendiri apa bisa sendiri, saya merasa iya orang dari jauh, saya dari Jawa datang ke kampung untuk mencari ilmu, masa iya saya juga dari kampung bisa untuk mencari ilmu dan mencari gaya sendiri untuk bayar kuliah, masa juga bisa. Jadi saya rasa kita itu sebagai laki-laki harus bisa gitu Pak. Apalagi kehidupan sekarang itu kalau kita nggak bisa cari uang dengan sendiri itu, saya rasa nggak dihargai, bukan nggak dihargai gitu maksudnya, rasa gimana gitu ya. Intinya saya itu pingin bisa sendiri aja Pak, pingin bisa ngebiayain hidup sendiri Pak. Makanya saya agak sedikit apa yang namanya Pak, sedikit panik Pak ketika ada tugasnya di kampus, sedangkan saya ngerjain bulan minggunya. Saya alhamdulillah dari semester 1 sampai sekarang tugas saya kerjakan, cuman suka ada panik itu Pak. Ketika saya belum ngerjain, kalau misalkan waktu deadline ya gimana pun saya harus kerjain. Tapi ini pas Allah udah pas saya misalkan backup kerjaan saya belum selesai, sedangkan tugas harus diselesaikan gitu Pak. Nah ini ya, inilah yang membuat saya merasa bimbang gitu Pak, merasa gelisah gitu Pak. Makanya mau bagaimana pun saya berusaha untuk ya untuk menjalani dan menikmati apa yang sudah seharusnya saya laksanakan Pak. Itulah salah satu kendala saya Pak. Kemudian ada juga Pak soal yang lebih utamanya soal itu Pak, soal membagi waktu Pak. Saya susah Pak, gimana ya Pak. Di kadang-kadang saya suka cari teman untuk curhat. Kebetulan ada teman juga ini, alhamdulillah ada Bapak gitu Pak. Kira-kira untuk membagi waktu bagaimana ya Pak, biar bisa kerja selesai, udah selesai dengan Pak Robi ya. Robi Pak. Jadi ini Pak Robi, nah jadi gini Pak Robi, jangan terlalu memberatkan diri sendiri. Nah jadi memang benar saya juga pernah mendengar untuk mencapai satu tujuan itu harus ada yang dikorbankan. Oh iya iya. Soalnya kita tuh nggak bisa mau ini sekaligus mau itu, kita nggak bisa. Soalnya setahu saya di zaman ini nggak ada yang namanya Superman. Ya, Iya betul Pak. benar. Nggak ada yang namanya Superman. Nggak ada manusia itu membuat kerja sehari semalam sekaligus tugas sekaligus dengan kegiatan-kegiatan yang banyak. Nah jadi mungkin buat Pak Robi ya paling mengurangi porsi kerjaannya dulu. Bukan maksudnya itu bukan yang kerja gitu. Kerja yang mana kerjanya itu tidak mengganggu kegiatan belajarnya Pak Robi, sehingga Pak Robi bisa mengerjakan tugasnya dengan lebih baik. Biar nanti ketika ada tugas itu Pak Robi nggak panik lagi, yang udah ada persiapan. Nah, kalau seandainya Pak Robi mau, sekarang di zaman sekarang tuh saya lihat lebih ke nama itu super team, bukan Superman. Oh iya betul. Karena dengan adanya tim, misalnya Pak Robi itu ingin usaha apa gitu, membangun bisnis atau apa, Pak Robi bisa mulai dengan tim. Oh iya. Pak Robi cari tim Pak Robi cari teman-teman Pak Robi. Nah kita tuh bisa melangkah permasalahan kita, atau lagi misalnya dari teman kampus gitu. Jadi sekaligus bisa belajar bersama, sekaligus usaha gitu, tinggal bagi-bagi kerjaannya aja. Oh jadi pada intinya kita itu membangun sendiri ya Pak. Maksudnya betul Pak, saya mau betul kita itu bukan Superman. Iya benar Pak. Jadi memang betul kalau saya itu ketika ada apa-apa selalu sendiri Pak, selalu sendiri ya Pak. Jadi jadi saya sudah menemukan solusi. Kalau misalkan kata saya merasa terbebani gitu tugas, mungkin saya cari tim yang memang benar-benar bisa membantu saya juga ya Pak. Dengan kerja kelompok. Iya, kerja kelompok, yang paling cari teman yang frekuensi, yang benar-benar satu tujuan untuk menyelesaikan selesai saya ya gitu ya. Mungkin makasih Pak ya atas dasar Bapak bisa mendengarkan cerita saya, bisa mendengarkan proses saya, sehingga hari ini dan mungkin besok jelang lusa dan sebagainya saya bisa menerapkan apa yang Pak Robi ceritakan tadi. Ya udah Pak, pokoknya terima kasih atas saran dan solusinya untuk hidup saya.
Jadi tadi juga Pak Ridwan mengatakan kita itu bukan Superman, kita itu harus benar-benar kerja dengan tim. Betul Pak, kalau saya sih ngerasa ketika ada tugas atau apa kerja kalau sendiri Pak, tanpa meminta bantuan sama tim. Mungkin ke depan saya selalu akan mencari tim yang solid yang memang bisa membantu saya juga gitu Pak. Terima kasih atas sarannya. Dengan dasar adanya Bapak, saya bisa curhat, bisa mengeluarkan dosa saya. Terima kasih banyak. Nah mungkin itu ya Pak, soalnya sedikit lagi nih Pak, sedikit tambahan dari saya. Hadis minimal ya Pak, bukan sombong atau gimana gitu. Dulu tuh saya juga sempat Pak, apa-apa selalu sendiri, terlalu banyak yang saya pegang gitu. Saya ngajar di sana, saya terus di sini, sekaligus saya juga kuliah di UKI. Karena saking banyak yang saya pegang, ya dengan diri saya terbatas seperti ini, yang ada kita ngedrop Pak. Ya, kita ngedrop, akhirnya kita meninggalin semuanya. Di sana kita nggak masuk, kerjaan numpuk, di sini kerjaan numpuk, di sini kerjaan numpuk. Jadi seperti itu Pak, kira-kira. Jadi lebih baik buat Pak Robi dengan kita. Insya Allah saya akan menjalankan perintah yang Tuhan berikan. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan saya bisa terapkan kepada diri saya. Mudah-mudahan semuanya bisa berhasil. Terima kasih Pak ya. Mungkin itu saja Pak ya. Karena waktu mungkin sudah malam, saya juga harus pulang. Harus kita lakukan diri Bapak sama untuk mengerjakan sesuatu lagi. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum.